wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz Abdul Amin yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian kembali, dan jazakumullah khairan atas teman-teman atas usahanya ya untuk menyiapkan kajian ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu kita ya di pagi hari ini adalah waktu yang mendapatkan berkah ya, karena kita semuanya ya sudah siap untuk belajar kepada Ustadzuna Abdul Amin dan mencatat kajian-kajian penyampaian yang akan beliau sampaikan pada kesempatan ini. Tapi hari ini insya Allah kita akan memasuki satu bab, yaitu tentang menahan diri dari mengkafirkan orang musyrik. Nah, tapi seperti biasanya kita serahkan kepada Ustadzuna Abdul Amin untuk menyampaikan apakah membahas itu atau mungkin ada tambahan yang lain. Ya, untuk menyikat waktu, kita persilakan Ustadzuna Abdul Amin untuk menyampaikan materinya. Fadol maskuro ya Ustadzuna. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan setelah kita membahas tentang kewajiban kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan meninggalkan apa yang diharamkan, dan tidak memberontak atau tidak keluar dari ketaatan meskipun penguasa melakukan kezaliman, dan perintah untuk bersabar terhadap apa yang mereka lakukan, serta bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla agar supaya Allah melunakkan hati mereka kepada rakyatnya, memberikan petunjuk kepada mereka agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti yang lebih baik atau memperbaiki keadaan para penguasa tersebut. Ini adalah merupakan salah satu di antara i'tiqad Ahlus Sunnah, i'tiqad a'immatis salaf, para pemimpin umat ini dari kalangan para salaf. Nah, yang berikutnya, yang ini juga merupakan salah satu di antara ciri khas kaum Khawarij yang muncul pada akhir kekhilafahan Utsman bin Affan dan di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu
pengkafiran, terutama pada waktu itu terhadap penguasa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sebelumnya muqaddimah terjadinya demonstrasi hingga pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, ini telah didahului takfir atau pengkafiran penguasa ini sebelumnya. Nah, berakhir di masa Ali bin Abi Thalib dengan pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib. Pelakunya adalah pelaku pemberontakan, pelaku demonstrasi terhadap Utsman bin Affan. Hingga berakhir dengan pengkafiran terhadap Ali bin Abi Thalib, dan kemudian kelompok ini berkembang. Hingga saat ini. Penerus mereka secara estafet berlanjut. Dan salah satu di antara ciri mereka, yaitu mengkafirkan ini kaum muslimin. Makanya pembahasan ini disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala karena ada korelasi dan kesesuaian antara pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya. Nah, kita bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala secara ringkas, dan kita akan bacakan penjelasan matan ini insyaallah ta'ala. Beliau mengatakan wal imsaku an takfiri ahli al-qiblah. Dan al-imsak menahan diri an takfiri ahli al-qiblah. Menahan diri untuk tidak mengkafirkan ahli al-qiblah. Mengkafirkan sesama orang yang menghadap ke kiblat. Ini maksudnya ahlul qiblah adalah kaum muslimin yang sama-sama menghadap ke kiblat yang sama. Nah, ini adalah ciri khas kaum muslimin, yaitu ketika beribadah menghadap ke kiblat. Tidak ada agama yang menghadap ke kiblat kecuali adalah Islam dan kaum muslimin. Ini ajaran Islam. Apabila ada kelompok yang tidak berkiblat, tidak menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, maka sesungguhnya ini salah satu di antara ciri khas kelompok yang keluar dari Islam. Dan ini salah satu di antara keberhasilan syaitan di dalam menyesatkan sebagian orang yang mengaku dirinya masih muslim tetapi tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini disebut dengan ahlul qiblah. Nah, mereka dikatakan di sini ahlul qiblah berarti muslim. Kalau bukan ahlul qiblah, tidak menghadap ke kiblat, maka sesungguhnya sudah menyatakan dirinya keluar dari Islam. Nah, ini secara tidak langsung, meskipun tidak mengucapkan saya keluar dari Islam, tetapi ketika di dalam keyakinannya atau dalam syariatnya sholat, tetapi dengan tata cara yang intinya salah satunya tidak menghadap kiblat, maka mereka bukan termasuk ahlul qiblah. Ini bukan termasuk kaum muslimin. Ini salah satu ciri khas kesesatan. Ini adalah ketika sholat tidak menghadap ke kiblat atau tidak harus menghadap ke kiblat. Nah, ini ketika sholat wajib. Ini bahkan di antara kelompok-kelompok yang ada ini bahkan membelakangi. Mereka mengharuskan untuk membelakangi kiblat. Subhanallah. Dan ternyata ini salah satu bentuk pengingkaran mereka terhadap sholat kaum muslimin. Yang penting mereka berbeda dengan kaum muslimin dan sampai mereka membelakangi kiblat. Ini salah satu bentuk penghinaan terhadap kiblat.
Nah, ini salah satu bentuk kemurtadan. Nah, yang dimaksudkan dengan takfir di sini, mengkafirkan, ini mengkafirkan kaum muslimin, yaitu person kaum muslimin dengan kaidah-kaidah yang mereka gunakan, tidak melalui tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena kalau pengkafiran itu sendiri sebenarnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, secara umum, secara mutlak, itu pengkafiran yang sifatnya adalah pengkafiran terhadap perbuatan, atau dalam kaidah barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah kafir. Maka ini adalah pengkafiran secara mutlak. Nah, yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Hanya saja pengkafiran yang dimaksudkan di sini, pengkafiran ketika seseorang divonis secara person. Nah, inilah yang banyak tersesat di dalamnya, termasuk kelompok Khawarij, yang mereka mengkafirkan secara serampangan, tidak melalui kaidah-kaidah yang telah dituntunkan oleh para salaf di dalam hal ini. Nah, nanti akan kita rincikan. Kemudian wal bara'ati minhum, dan berlepas diri dari mereka fima ahdatsu, dalam perkara-perkara yang mereka ada-adakan. Malam yabtadi'u dalalan, selama tidak mengada-adakan kesesatan. Faman ibtada'a minhum, maka barang siapa di antara mereka ahlul qiblah melakukan kebid'ahan, melakukan kesesatan, kana ala ahlil qiblati kharijan, maka dia telah keluar dari terhadap ahlul qiblah, terhadap kaum muslimin. Wa minad dini mariqan, dan telah melesat keluar ajaran mereka dari agama ini. Nah, ini terhadap takfir yang mereka lakukan. Wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhum, dan yutaqarrabu ila Allah azza wa jalla, dilakukan ibadah, diharapkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah dengan berlepas diri dari hal ini, dari keyakinan atau ajaran ini. Wa yuhjaru wa yuhtaqar, dijauhi dan dihinakan. Tujtanab ghuddatuhu, dan dihindari ghuddatuhu, dihindari penyakit yang seperti ini. Fahiya a'da min ghuddatil jarab, karena sungguhnya dia ini lebih berbahaya, lebih menular daripada kuman penyakit kudis. Jadi udah kelenjar atau lendirnya orang yang terkena penyakit kudis, penyakit lepra, ini penyakit kebid'ahan ini, takfir ini lebih berbahaya, lebih menular daripada penularan penyakit kudis atau penyakit lepra dan semacamnya. Nih, Masya Allah. Ini diantara perkataan yang singkat dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tetapi dengan kalimat yang singkat ini menggambarkan bagaimana pengingkaran Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala terhadap pemikiran Khawarij ini, yaitu takfir ahlul qiblah, mengkafirkan ahlul qiblah. Dan ini salah satu atau ciri kedua dari ciri khas kaum Khawarij.
Nah, ini yang pertama adalah khuruj, keluar dari ketaatan terhadap penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dan yang kedua mengkafirkan kaum muslimin. Ini dua perkara yang beriringan di antara keyakinan ahlul khuruj atau kaum khawarij. Nah, disebutkan di sini tentang masalah takfir. Yang wajib dalam permasalahan ini adalah pertengahan di antara kelompok yang hulu berlebihan di dalam takfir, sehingga demikian mudahnya mengkafirkan orang lain, tetapi juga tidak terlalu meremehkan masalah ini. Masalah pengkafiran. Sehingga dengan gampang tidak perlu mengkafirkan semua orang. Tidak pernah mengkafirkan atau tidak pernah menyatakan kekafiran apapun keyakinannya. Apapun perbuatan orang tersebut, maka tidak mengkafirkan. Ini juga adalah penyakit atau juga adalah merupakan kesesatan, kesalahan di dalam beragama ini. Tidak mengkafirkan sama sekali juga adalah salah, tetapi gampang mengkafirkan juga adalah kesalahan. Maka jalan tengahnya adalah harus betul-betul proporsional. Nah, inilah yang harus kita pahami di dalam masalah pengkafiran ini. Sehingga harus betul-betul dalam mengkafirkan ini harus betul-betul mengikuti kebenaran dan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga cara yang atau apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat beliau. Ini hingga kemudian terus berestafet hingga para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini. Maka inilah yang harus kita perhatikan dalam masalah takfir ini, tidak terlalu serampangan di dalam mengkafirkan, sehingga perkara-perkara yang sesungguhnya tidak menjadikan atau menyebabkan seorang keluar dari Islam dianggap sebagai perkara yang mengeluarkan dari Islam. Tapi sebaliknya juga menghindari kelompok yang gampang atau menggampangkan dalam masalah ini. Sehingga tidak pernah mengkafirkan apapun, yang penting mengaku muslim sudah. Tidak ada yang kafir. Tidak ada perkara yang menyebabkan kekafiran. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah. Ini juga perkara yang harus dihindari, karena ini akan mendatangkan kesesatan. Nah, ini. Sehingga Ahlus Sunnah kelompok di antara kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Nah, kemudian beliau mengatakan, ketika mengatakan menahan diri dari takfir terhadap Ahlul Qiblah, dan Ahlul Qiblah tadi sudah dijelaskan, yaitu mereka yang menghadap ke Ka'bah. Salat menghadap ke Ka'bah. Nah, mereka namanya orang yang menghadap ke kiblat. Mereka tentu namanya manusia muslim, pasti ada kesalahan-kesalahan di dalam menjalankan agamanya. Ada penyimpangan, ada kesalahan. Tetapi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan tersebut bahkan termasuk kebid'ahan, kemaksiatan, dan bahkan dosa-dosa besar. Mereka ini yang namanya kaum muslimin yang terkadang melakukan dosa besar. Mereka, baik itu mereka tahu itu adalah dosa atau tidak, maka tidaklah perbuatan mereka atau bahkan keyakinan yang salah mereka melazimkan
keluarnya mereka dari Islam. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Man shalla salatana wastaqbala qiblatana." Barang siapa yang sholat dengan sholat kita, sholat kami, dan menghadap ke kiblat kita, sama-sama menghadap ke Ka'bah, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kita, sembelihan kami. Artinya mereka memakan sesembelihan yang diucapkan bismillah. Ini dhabihatana. Sembelihan yang diperuntukkan bukan untuk berhala, bukan untuk sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang makan daging sembelihan kita. Fadzalikal muslim. Itulah muslim. Alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Yang memiliki dhimmatullah, jaminan dari Allah dan Rasulnya. Fala taghfirullaha fi dhimmatih. Maka janganlah kalian memutuskan dan menghinakan apa yang telah Allah berikan jaminan darinya. Nah, ini diantara sabda Rasulullah SAW. Hadis dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang menunjukkan kaidah penting, yaitu apa? Yang sholat menghadap ke kiblat. Sholat sama dengan sholat kita. Ini perlu untuk diperhatikan. Sholatnya sama. Sholatnya dengan sholat kita. Artinya diawali takbir, diakhiri salam. Maka ini adalah bentuk sholat yang disebutkan oleh Rasulullah, sholat kita ya seperti ini. Karena ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, sholatnya tidak sama. Ya ini. Mungkin diawali takbir, tapi tidak diakhiri dengan salam. Tidak diakhiri dengan salam. Dan ini ada, seperti halnya kelompok Rafidah, Syiah Rafidah. Maka mereka ini meskipun kelihatannya mengawali dengan takbir, tetapi mereka sholatnya tidak mengakhiri dengan salam. Mereka mengakhiri sholat, seandainya mereka bertakiyah makmum di belakang kaum muslimin, maka mereka ini sudah mengakhiri salam, mengakhiri sholat sebelum salam. Di sebelum salam mereka sebenarnya sudah mengakhiri salam. Nah, kalaupun seandainya mengikuti salamnya kaum muslimin, itu sebenarnya hanyalah untuk taqiyah, untuk menutupi jati diri mereka. Tapi mereka sudah mengakhiri salat mereka sebelum salam. Subhanallah. Nah, ini salah satu bentuk cara salat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan banyak sebenarnya tata cara yang menunjukkan mereka ini sudah memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan kaum muslimin. Ini salah satu di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam perkara hadis ini, yaitu ahlul qiblah, yaitu mereka yang sholat dengan sholat yang sama dengan sholat kita dan menghadap ke kiblat yang sama dengan kiblat kita. Nah, kemudian makan dengan sembelihan kita. Artinya sama di dalam menyembelih, mengucapkan bismillah. Mengucapkan, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Dan tidak meniatkan ketika menyembelih itu untuk berhala. Nah, berarti inilah yang disebut dengan makan dengan sembelihan kita. Maksudnya mereka yang menyembelih dengan cara penyembelihan yang Islam. Maka mereka ini adalah muslim. Mereka ini adalah muslim, kata Rasulullah. Tiga perkara ini cirinya. Siapa muslim? Yang sholatnya sama.
Nah, ini persis awalnya takbir, diakhiri salam dengan jumlah rakaat yang sama, salat 5 waktu. Nah, ini. Yang kedua, sama-sama menghadap ke kiblat. Dan cara penyembelihan yang sama. Cara penyembelihan yang sama, yaitu dengan bismillah dan diperuntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya tidak memperuntukkan sembelihan mereka itu untuk berhala selain Allah Azza wa Jalla. Maka jika 3 ini ada pada seseorang, maka berarti dia itu muslim. Ini gampang ini. Sebenarnya sangat gamblang apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini. Ini hadis yang sangat jelas. Ini saja patokannya. Kalau sudah dia itu seorang muslim, maka ini. Apabila tidak membatalkan dalam keislamannya itu dengan perbuatan keyakinan yang lain, maka berarti dia adalah muslim. Ini yang berada dalam jaminan Allah dan Rasul-Nya. Maka barang siapa yang memiliki 3 keadaan ini, maka pada asalnya ini tidak boleh dikafirkan. Harus ditahan. Imsak. Imsak itu adalah menahan diri. Seseorang muslim dia harus menahan dirinya untuk tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena muslim. Yaitu adalah seorang muslim. Tidak keluar dari hukum asal ini kecuali dengan perkara yang benar-benar yakin itu membatalkan keislamannya. Nah, ini benar-benar yakin bahwa itu membatalkan keislamannya. Nah, inilah yang membedakan dengan jalannya kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka demikian cepat di dalam mengkafirkan setiap orang yang menyelisihi keyakinan mereka, menyelisihi jalan mereka dari kaum muslim. Lah, apa Mu'tazilah juga sama dengan kaum Khawarij? Dalam perkara ini mereka memiliki kesamaan atau kedekatan. Nah, ini kalau kaum Khawarij mereka mengatakan fasik itu kafir. Ini fasik, kafir, keluar dari Islam. Hanya saja kaum Mu'tazilah bedanya mereka mengatakan fasik itu bukan muslim tetapi belum kafir. Dia berada di antara muslim dan kafir. Sudah bukan muslim, yaitu keluar dari Islam. Nah, ini artinya apa? Artinya dia ini murtad, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir, tidak sampai disebut kafir. Tetapi dia kedudukan antara muslim dan kafir. Inilah yang menjadi bid'ahnya kaum Mu'tazilah. Mereka tidak memiliki landasan sama sekali dari para salaf, dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi demikianlah mereka memberikan istilah manzilah bainal manzilatain, dia di antara kedudukan, 2 kedudukan, muslim dan kafir, yang mereka sebut dengan fasik ini. Sehingga mereka menghukumi berbeda di dunia, tetapi di akhirat mereka memiliki keyakinan yang sama dengan kaum Khawarij, yaitu apa? Pelaku dosa besar dan yang sudah mereka katakan keluar dari Islam, berarti mereka kekal di neraka. Dalam hal ini antara Khawarij dan Mu'tazilah memiliki kesamaan. Sama-sama menghukumi keluar dari Islam. Bedanya Khawarij namanya keluar dari Islam berarti kafir langsung. Mu'tazilah keluar dari Islam tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Artinya ada tingkatan atau ada kelompok keluar dari Islam, bukan muslim lagi, tetapi tidak sampai masuk kepada kafir. Tapi mereka menyebut dengan fasik. Tapi sama saja orang fasik itu sama dengan orang kafir, sama-sama kekal di neraka. Ini hasilnya keyakinan kaum Mu'tazilah. Nah, 2 kelompok inilah yang banyak tersesat di dalam memahami pengkafiran. Baik. Nah, kemudian beliau Al-Muzani rahimahullah taala mengatakan wal bara'ati minhum fi ma ahdatsu. Nah, dan menahan diri untuk berlepas dari mereka, untuk
berlepas dari mereka dalam perkara yang mereka ada-adakan. Nah, ini perkara yang khusus berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, ketergelinciran dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan ahlu sunnah. Maka hendaknya tidaklah berlepas diri dari perbuatan mereka, dari perbuatan yang mereka lakukan dalam artian tidak mengkafirkan karena perbuatan kaum muslimin. Nah, ini hanya karena kesalahan atau ketergelinciran yang dilakukan. Karena bagaimanapun manusia tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat dari kesalahan, dari ketergelinciran ini. Karena itu mengkafirkan mereka ini sangat berbahaya. Nah, di dalam Islam namanya kafir, ini muslim, ini status yang tidak sembarangan kita gunakan ketika menyebutkan status seseorang. Kafir, muslim, Yahudi, Nasrani, ini status-status yang tidak boleh kita bermain-main di dalam masalah ini. Dan tidak boleh seseorang bersendau gurau karena masalah ini. Jadi misalkan seorang bercanda, oh kamu kafir, nah ini. Hanya bercanda saja. Ini tidak dibolehkan. Ini bukan bahan candaan yang diperbolehkan untuk kita bercanda dalam masalah ini. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak sembarangan, bahkan dalam masalah candaan saja, ini kita juga ada batasan. Ada batasan yang tidak boleh kita melanggar dalam perkara seperti ini. Nah, karena itu kehati-hatian kita ini dalam permasalahan takfir ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai sembarangan menggunakan kata-kata kafir, munafik, termasuk dalam perkara yang sifatnya hanyalah gurau saja, canda. Ini bukan perkara yang patut atau boleh dibuat candaan. Makanya bercanda di dalam Islam pun juga ada batasannya. Juga ada batasannya. Nah, termasuk masih ada yang mengatakan, dan ini saya mendengar sendiri perkataan atau candaan sebagian orang, seperti halnya, oh, kamu nanti masuk surga sebentar, setelah itu keluar dan dimasukkan ke dalam neraka. Ini bentuk candaan. Nah, ini perkara yang tidak boleh seseorang bercanda dengan perkara seperti ini. Ini bahkan di antara bentuk kekafiran itu adalah bercanda dengan ayat-ayat Allah meskipun hanya dalam bentuk candaan. Sebagaimana ini telah terjadi candaan, sendau gurau dalam perkara agama ini. Nah, ini bercanda, mempermainkan ataukah menghina Rasulullah SAW, tapi kemudian ketika dipanggil maka alasannya kita cuma bercanda saja. Nah, ini. Maka turunlah firman Allah Azza wa Jalla, qul abillah. Katakanlah, apakah kalian itu dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, kalian bercanda, bersendau gurau dengan ayat-ayat Allah, dengan Allah Azza wa Jalla, kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru. Maka kata Allah, jangan kalian cari udzur. Jangan kalian mencari alasan-alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, di sini tidak sembarangan. Nah, ini masalah bercanda ini bisa jadi menyebabkan seorang sebenarnya murtad. Hanya karena candaan atau guruan yang bukan pada tempatnya. Nah, ini. Apalagi dalam perkara istilah-istilah syar'i seperti ini, maka hendaknya seorang menghindari sejauh-jauhnya bermain-main, bersendau gurau dengan ayat, dengan hadis, dengan perkara-perkara yang ada dalam agama ini. Nah, termasuk dalam istilah kafir, musyrik, murtad, munafik. Ini jangan sampai kita gunakan dalam sendau gurauan. Jangan kita gunakan dalam sendau gurau, bercanda. Jadi ada batasan yang tidak boleh kita langgar.
Baik. Imam Az-Zahabi mengatakan, lau annana, seandainya kita ini ulama akhta'a imamun mujtahid. Seandainya setiap ada imam mujtahid, dia melakukan kesalahan fi mas'alatin khata'an maghfuran, kita setiap mendapati seorang mujtahid imam salah dalam suatu permasalahan, karena kesalahannya bukan karena sengaja melakukan hal itu, tapi karena ijtihadnya, hasil ijtihad yang salah, tetapi ijtihad itu meskipun salah diampuni, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim itu bersungguh-sungguh beristihad menghukumi satu perkara lalu kemudian salah, dia dapat masih 1 ganjaran. Nah, ini kalau benar dapat 2 ganjaran. Nah ini. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, seandainya setiap ada seorang imam mujtahid melakukan kesalahan dalam satu permasalahan, kemudian kita tinggalkan dia, kita hajar, kita boikot, kita bid'ahkan, maka kata Imam Az-Zahabi, tidak akan selamat seorang pun, tidak akan selamat dengan hal ini, dengan gampangnya kita mengkafirkan. Nggak ada yang selamat dari pengkafiran. Nah ini, maka inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala mengecualikan hal ini, dikecualikan dari orang-orang yang masuk dalam kategori ahli sunnah. Nah ini ahli sunnah. Maka ini tidak sembarangan. Ini betul-betul lebih harus berhati-hati. Nah ini. Nah disebutkan di sini di antara perkataan Al-Imam Al-Muzani ta'ala, malam yabtadi'u dhalalan, selama tidak mengada-adakan perkara yang menyesatkan. Karena barang siapa yang faman yabtada'a minhum dhalalan, barang siapa yang mengada-adakan kesesatan di antara mereka, kana ala ahlil qiblati kharijan, maka sesungguhnya dia itu kharijan ala ahlil qiblah, telah keluar dari ahlul qiblah. Wa minad dini mariqan, dan bahkan orang itu keluar melesat dari agamanya. Yutaqarrabu ilallahi azza wa jalla bil bara'ati minhu. Maka kita bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan berlepas diri darinya. Wa yuhjar wa yuhtaqar. Orang yang seperti ini yuhjar, diboikot, dihindari, dijauhi, dan dihinakan. Kenapa? Man ibtada'a dhalalan, barang siapa yang mengada-adakan kesesatan, ini, dan dia meletakkan agamanya melalui kaidah-kaidah ahlul bid'ah, yaitu melalui pemahaman ahlul bid'ah, menjalankan agama ini dengan kaidah-kaidahnya ahlul bid'ah dan menyelisihi sunnah, maka yutabarra minhum wa min tariqati, maka dijauhi, dihindari, dinyatakan berlepas diri dari mereka dan jalan mereka. Nah ini. Mereka itu diperlakukan bagaimana? Yuhjarun. Mereka dihajar, diboikot, hingga yaslamul insan min bid'ati, hingga selamat manusia dari kebid'ahan mereka, dan bihifdzi dinihi, sekaligus menjaga agamanya. Ini yang sangat penting. Ini di antara faedah hajar, faedah boikot. Nah ini, yang kembali faedahnya itu kepada orang yang memboikot, demikian juga
bagi yang diboikot ada faedah lain agar supaya ahlul bid'ah atau yang dihajar tadi mau kembali kepada jalan yang benar. Ini salah satu tujuannya. Salah satu tujuannya di sini. Jadi manfaatnya kepada kedua belah pihak, yang menghajar maupun yang dihajar, yang diboikot dan yang memboikot. Nah, inilah yang menjadi faedah. Dan faedahnya ini bukan hanya bagi yang memboikot saja, tapi yang diboikot pun ini apabila terjadi sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika sebagian sahabat ini dihajar oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin, maka mereka betul-betul menyadari kesalahannya dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Dan ini faedah yang sangat besar yang didapatkan dari ketiga sahabat yang tidak jadi ikut berperang. Ini beliau mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa tersebut, yaitu kehati-hatian di dalam berbuat. Ini kehati-hatian di dalam berbuat, berakidah, berkeyakinan. Ini salah satu di antara yang bisa menjaga kebaikan agama seseorang dan menghindari kesalahan-kesalahannya. Sehingga orang yang melakukan kebid'ahan ketika dihajar, ketika diboikot hingga dia meninggalkan kebid'ahannya, maka ini akan menjadi faedah yang besar. Ini. Maka perkara ini harus dilihat sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Yaitu apa? Yang intinya mengharapkan kebaikan, jalbul maslahah wa daf'il mudarrah, dan menghindari kemudaratan. Nah ini. Nah kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang seperti ini atau pemahaman yang seperti ini harus yujtanab huddatuhu, harus dijauhi penyakitnya ini. Huddah itu kelenjar kalau di dalam bahasa atau dalam bahasa Arab. Huddah itu kelenjar. Apa maksudnya dijauhi kelenjar mereka? Artinya penyebaran penyakit keyakinan ini banyak melalui kajian, melalui pertemuan. Maka kesesatan atau orang-orang yang menyesatkan ini dijauhi mereka ini karena inilah sebenarnya benih-benih bibit penyakit. Ketika kedekatan dengan orang yang memiliki pemahaman yang berbahaya ini dianggap sepele, yang penting baik. Lama-kelamaan apa berbicara dan akhirnya mengikutinya. Ini bisa jadi terjadi. Maka ini dihindari. Dihindari yang seperti ini. Karena apa? Karena pengkafiran dan pemahaman terhadap hal ini yang salah. Ini salah satu di antara penyakit yang berbahaya. Nah, ini. Dan ternyata perkara ini menular. Penyakit takfir itu bisa menular. Dan bahkan penularannya bisa lebih berbahaya daripada penularan penyakit-penyakit menular. Nah, ini. Yang ada pada hewan atau bahkan mungkin manusia. Sehingga ini yang harus betul-betul dijauhi. Lebih harus berhati-hati dalam menjaga dalam masalah menjaga seseorang agamanya dan penularan pemahaman yang sesat dan menyesatkan, karena ini penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit dalam pemahaman ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Penyakit fisik ini bisa disembuhkan. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, kecuali kematian. Artinya sudah ajalnya nggak bisa. Apapun penyakit ringan, penyakit berat, nggak ada penyakitnya. Kalau sudah datang ajalnya, maka ini nggak bisa dihindari, kematian.
Penyakit fisik bisa diobati. Tapi yang lebih berbahaya penyakit pemahaman. Karena ini adalah penyakit yang sulit untuk diobati. Kalau sudah terkena, maka prakteknya orang yang masuk dalam lubang kebid'ahan, kesesatan, maka untuk kembali itu kemungkinannya jauh lebih sedikit daripada orang yang terkena penyakit. Nah ini penyakit fisik. Subhanallah. Jadi prosentase, gampangnya prosentase kembalinya seseorang dari kebid'ahan sampai betul-betul murni keluar dari kebid'ahan. Ini jumlah mereka yang keluar setelah memahami perkara bid'ah, termasuk masalah takfir ini yang sangat berbahaya. Ini bahayanya ini lebih daripada penyakit fisik. Karena jarang orang yang sudah berpemahaman seperti ini kemudian kembali secara utuh kepada Ahlus Sunnah, maka ini sangat jarang. Ini saking bahayanya, lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit fisik. Mungkin ini permasalahan yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, meskipun singkat, akan tetapi rincian dalam perkara seperti ini butuh perincian yang panjang lebar. Apa saja yang bisa mengkafirkan, apa yang tidak sampai kepada derajat perbuatan yang mengkafirkan, maka ini perlu pembahasan yang lebih dalam untuk pembahasan yang rinci. Akan tapi para ulama telah menulis kaidah-kaidah dalam pengkafiran. Ini karena pengkafiran itu ada dua macam. Pengkafiran secara mutlak, yaitu terhadap perbuatan, bukan orangnya atau pelakunya. Akan tetapi menyebutkan tentang perbuatan itu adalah kekafiran. Nah, orang yang masuk ke dalam pemikiran seperti ini tidaklah langsung dikafirkan. Nah, karena permasalahan ini yang sangat berbahaya. Ya itu. Ya, mungkin sementara sampai di sini. Apabila ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Nam jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, silakan bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa ditulis di chatting. Insya Allah, alhamdulillah kajian kita ini terus berkembang. Ini tercatat ada 62 peserta ya, barakallahu fikum. Silakan kabarkan kepada teman-teman Anda ya, karena ini sifatnya online, ya mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengambil manfaat dari kajian-kajian kita. Ustaz Dana, ini ada pertanyaan dari saya. Saya belum memahami kalimat faman ibtada'a minhum dolalan. Karena ini disebutkan ala ahlil kiblah khorijan dan minal ladina mariqan. Apakah yang dimaksud ini kaum khawarij hum di sini atau orang muslim? Terus yang dimaksud ibtada'a dolalan seperti apa, Ustaz? Ya. Jadi disebutkan di sini ini adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, yaitu orang-orang yang faman ibtada'a minhum dolalan kana ala ahli al-qiblati kharijan. Jadi mereka itu barang siapa yang melakukan kesesatan, maksudnya mengada-adakan. Karena bid'ah itu adalah kesesatan. Man ibtada'a dolalan. Ini adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Karena kebid'ahan itu adalah apa? Kesesatan. Dan dia menjalankan agamanya dengan menggunakan kaidah-kaidah alul bid'ah. Menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Maka orang-orang yang seperti ini yutabarra' minhum wa min tariqatihim. Maka mereka ini dihindari. Seorang kita ini melepaskan diri dari
kelompok yang seperti ini dan kita berlepas diri dari jalan mereka. Nah ini, mereka yuhjar, artinya yuhjar dihindari mereka ini. Mereka dihindari. Maksudnya pemahamannya, kemudian majelis-majelisnya. Kalau mereka mempunyai majelis kajian-kajian dan sebagainya, maka yang seperti ini dihindari. Ini. Karena inilah tempat penularan pemahaman. Dan pemahaman ini yang lebih berbahaya daripada yang tadi disebutkan, lebih berbahaya daripada penyakit menular, penyakit fisik maksudnya. Kita ini disyariatkan untuk menghindari penyakit orang yang berpenyakit menular, orang yang berpenyakit lepra dan sebagainya ini, kudis. Rasulullah mengatakan, firra minal majdzum, firaraka minal asad. Nah ini, larilah dari orang yang majdzum, orang yang terkena penyakit juzam, penyakit kudis atau penyakit lepra, kusta, dan sebagainya, seperti engkau lari dari singa. Ini kata Rasulullah. Memang kita disyariatkan. Loh, apakah berarti kita ini berarti takut kepada selain Allah? Ini adalah perkara yang memang disyariatkan untuk takut. Disyariatkan untuk kita itu menjauhi. Disyariatkan untuk kita khawatir terkena penyakit itu. Bukan kemudian, oh enggak takut. Ini kalau takdirkan ya kita kena, kalau enggak ya enggak akan kena. Kemudian kita mendekati saja orang yang kena penyakit ini. Nah, Rasulullah sendiri yang mengatakan firra minal majdzum. Larilah dari orang yang majdzum, orang yang terkena penyakit kusta, seperti engkau lari dari orang yang dari asad, dari singa. Nah, kita memang disyariatkan untuk menjauhi orang yang berpenyakit ini tadi. Seperti halnya disyariatkan kita untuk menghindari sebab-sebab tertularnya, misalnya penyakit yang sekarang ini pandemi COVID misalnya. Bagaimana cara menghindarinya? Dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Ini salah satu di antara bentuk wiqayah, bentuk preventif. Nah ini, bentuk menghindari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, firra minal majdzum. Larilah dari orang yang terkena penyakit, seperti lari dari singa. Maka ini termasuk yang disyariatkan, menghindari ini, bentuk preventif, menghindari, mencegah. Karena itu lebih baik daripada mengobati. Nah, termasuk ketika tidak masuk kepada wilayah atau daerah yang terkena wabah penyakit, orang yang ada di dalam lingkungan yang terkena wabah penyakit, dia tidak keluar darinya. Ini sebenarnya salah satu bentuk-bentuk preventif yang dilakukan, yang diajarkan Islam. Rasulullah mengajarkan tindakan preventif ini. Sehingga apa yang dijalankan sekarang ini sebenarnya adalah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat. Makanya wabah yang pada waktu itu dikenal dengan wabah Amwas, Taun Amwas, di mana meninggal seorang sahabat dan bahkan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah yang diangkat sebagai gubernur di daerah tersebut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kemudian meninggal Abu Ubaidah bin Jarrah karena terkena penyakit itu. Dan diangkatlah Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika itu Amr bin As melihat bahwa permasalahannya ini harus berjauhan. Saya melihat ini seperti halnya ketika kayu itu berdekatan dengan api, ini sumbernya, maka ini akan bisa menularkan kepada kayu yang setelahnya atau yang berdekatan. Nah, ini api ini akan terus menyala karena apa? Berdekatan kayunya. Ini harus dijauhkan. Akhirnya dijauhkanlah di Amwas pada waktu itu
mereka berpencar. Sehingga tidak dilakukan yang namanya sholat berjamaah, kemudian Jumat. Mereka berpencar ke tempat yang berpisah-pisah. Nah, justru dengan seperti itulah reda ketika itu wabah Amwas, tahun Amwas berakhir. Sehingga tidak sampai keluar dari Amwas. Di Madinah dan di tempat lain biasa, artinya tidak ada masalah. Nah, seperti itulah yang sebenarnya pernah terjadi di masa Umar, kekhilafan Umar. Kembali kepada perkara ini tadi. Itu yang dimaksudkan ini adalah orang Muslim yang mereka melakukan kebid'ahan. Ini yang dijauhi. Kira-kira bisa difahami ini? Ya. Barang siapa di antara mereka yang manibtada minhum dhalalan, mengada-adakan perkara sesat. Yaitu ya kebid'ahan itulah yang sebenarnya disebut dengan dhalal di sini. Nah, maka mereka sebenarnya keluar dari ahlul qiblah, ahlus sunnah, pemahamannya. Ini minad dini marikon. Mereka itu melesat keluar dari agama ini. Maksudnya apa? Pemahaman mereka ini sebenarnya sangat berbahaya, menjauh dari agama. Sehingga mereka ini dijauhi. Kecuali orang-orang yang mempunyai pemahaman yang mapan, para ulama yang mengajak mereka, yang mendakwai mereka. Tetapi kaum muslimin diperintahkan, disyariatkan untuk menjauhi orang-orang yang mempunyai pemahaman sesat, terutama da'inya. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk menjauh. Nah, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan untuk memboikot Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat yang lain yang tidak ikut berperang. Waktu itu sangat bermanfaat. Nah, ini hajar atau boikot ini. Sehingga tujuannya hajar ini adalah maslahat untuk yang kaum muslimin karena ini menular. Kalau tidak dihajar, orang menggampangkan setelah itu. Menggampangkan, enggak masalah. Akhirnya berbicara dengan orang yang mempunyai kesesatan ini, sehingga kesesatan itu akan menyebar. Maka untuk menghindari preventif, jangan sampai penyakit atau kesesatan itu menyebar, maka itu dengan dijauhi orang yang menyebarkan, berpotensi untuk menyebarkan pemahaman ini dijauhi. Sehingga orang yang dijauhi ini pun juga mengambil pelajaran. Jadi seperti itu, manfaatnya kepada kedua belah pihak. Ya. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana hukumnya memakan daging hasil acara bid'ah? Sedangkan yang kita tahu mungkin sembelihnya dengan mengucapkan Bismillah. Demikian. Ya. Sembelihan yang biasanya dalam acara-acara bid'ah ini harus dilihat. Ya, ini sembelihan itu terkadang sembelihan yang dibeli di pasar, dagingnya sekian kilo beli untuk acara ini. Maka yang seperti ini adalah daging atau sembelihan yang halal. Ini karena dagingnya itu disembelih bismillah misalnya dan diperuntukkan untuk dijual belikan. Maka mereka penjual itu menjual dan membacakan bismillah. Nah, yang seperti ini tidak ada yang mengharamkan, artinya tidak menjadi haram karena acaranya. Nah, maka ini secara zat fisik maka ini halal. Ini yang haram adalah kebid'ahannya, acaranya. Ini sehingga apabila mungkin kita diantar, ini makanan apa? Ini makanan untuk selamatan ini dan sebagainya, 7 hari sekian hari dan sebagainya. Ini acaranya yang bid'ah, tetapi makanannya itu adalah makanan yang halal.
Ini sembelihannya. Nah, beda lagi dengan sembelihan yang itu merupakan acara penyembelihan diperuntukkan kepada Nyi Loro Kidul misalnya. Disembelih sapi, kemudian upacaranya ini upacara memang penyembelihan yang diperuntukkan untuk digunakan untuk sesajen. Nah, jadi bentuknya upacara penyembelihan. Itu pakai upacara yang diperuntukkan untuk selain Allah. Maka yang seperti ini meskipun dibaca bismillah, tetapi karena diperuntukkan untuk selain Allah, sesajen, maka ini yang tidak boleh untuk dimakan. Nah, ini hukumnya sebagaimana hukum bangkai. Nah, jika itu yang dimaksudkan, maka ini meskipun dia itu dibacakan bismillah, maka ini haram hukumnya. Nah, tetapi kebanyakan di masyarakat kita itu sebenarnya yang tersebar itu adalah yang pertama, yaitu yang dibeli di pasar atau disembelih pakai bismillah dan kemudian diperuntukkan untuk acara. Jadi bukan melalui upacara penyembelihan. Nah, ini kepada selain Allah. Maka insya Allah mayoritas kaum muslimin daging ataukah ayam ataukah apa saja yang dihidangkan atau dihantarkan ini adalah yang halal. Ini boleh dimakan. Allah taala alam bisawab. Kira-kira jelas ini ya. Nah, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ada tadi dengan menyebutkan ada dua macam pengkafiran. Ini disebutkan Ya. Satu secara mutlak. Nah, mungkin ini pertanyaan belum jelas. Yang kedua ini pengkafiran seperti apa begitu? Ya. Pengkafiran yang kedua yang disebut atau dinamakan dengan pengkafiran muqayyad atau pengkafiran person. Nah, ini mengkafirkan secara person, perorangan, tunjuk hidung. Nah, ini langsung sudah bentuknya mengkafirkan si A dan si B, si fulan dan si fulan. Kalau mengkafirkan mutlak itu bagaimana? Takfir mutlak itu barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk maka dia telah kafir. Nah, ini. Dan seperti yang sabdakan Rasulullah. Nah, ini. Nah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, dalam Al-Qur'an juga demikian. Nah, dalam Al-Qur'an juga demikian. Maka ini yang disebut dengan takfir mutlak. Pengkafiran secara mutlak artinya tidak menunjuk hidung, tetapi menyebutkan sebuah kaidah, barang siapa yang demikian maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir. Nah, ini pengkafiran secara mutlak namanya. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengkafirkan person. Seperti waktu itu Al-Ma'mun jelas-jelas menjadikan ini sebagai asas tunggal negaranya, Mu'tazilah. Nah, ini karena pengaruh tokoh Mu'tazilah yang waktu itu mendekati atau dekat dengan Khalifah Al-Ma'mun hingga akhirnya pemahaman Mu'tazilah. Maka ini ketika Al-Ma'mun meninggal, maka kaum muslimin atau pada masa itu Imam Ahmad memerintahkan untuk disolati oleh kaum muslimin. Imam Ahmad juga menyuruh untuk menyolati. Dan ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad tidaklah mengkafirkan secara muqayyad, secara person, tapi mengkafirkan secara mutlak, dalam artian barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini maksudnya takfir mutlak. Jika ini yang dimaksudkan takfir, maka hal seperti ini banyak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan bahkan di kalangan para ulama salaf. Seperti Abu Hanifah, barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas, nah ini, maka dia kafir.
Allah tidak bersemayam di atas arsy. Nah, ini orang yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di atas ataukah di mana. Ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, maka dia kafir. Ini pengkafiran secara mutlak. Yang seperti ini banyak di kalangan para ulama menyebutkan barang siapa, maka dia kafir, Maka ini banyak sekali. Takfir yang seperti ini bukanlah yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita. Untuk takfir yang seperti ini maka banyak di dalam Al-Quran. Nah, ini kaidahnya. Ini yang harus kita pahami. Jadi takfir yang dihindari itu adalah takfir terhadap person, perorangan, yaitu mempraktekkan takfir yang mutlak tadi terhadap perorangan. Inilah yang berbahaya, mengkafirkan person. Adapun mengkafirkan secara umum yang disebut dengan takfir mutlak, maka ini ada di kalangan para ulama. Nah, menghukumi ini pun juga harus ada kaidahnya, tidak sembarangan setiap perbuatan. Barang siapa yang berzina maka dia kafir. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, untuk mengatakan ini kafir atau tidak, maka harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ini. Nah, contoh takfir mutlak juga sibabul muslim fusuk wa qitalu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Memeranginya, membunuhnya adalah kekafiran. Nah, perkataan Rasulullah ini membunuhnya adalah kekafiran. Ini adalah hukum mutlak. Takfir mutlak namanya. Pengkafiran secara mutlak. Artinya mengkafirkan perbuatannya. Meskipun bentuknya barang siapa dan sebagainya. Sibabul muslim. Nah, ini bentuknya perbuatan. Pencelaan terhadap muslim, kefasikan. Pembunuhan terhadap muslim, kekafiran. Ini sabda Rasulullah. Sehingga ini adalah takfir mutlak. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Nah, tidaklah kita mengkafirkan baik secara mutlak maupun muqayyad kecuali dengan dalil. Adapun yang kedua, muqayyad, maka ini lebih hati-hati lagi. Ini harus ada iqamatul hujjah namanya. Menegakkan hujjah, dan yang menegakkan hujjah tidak sembarangan orang. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kaidahnya secara ringkas, mungkin takfir mutlak harus ada dalil untuk pengkafiran suatu perbuatan. Takfir muqayyad harus ada iqamatul hujjah. Ini harus ada iqamatul hujjah. Apabila dia asalnya seorang muslim, maka untuk mengkafirkan itu harus ada iqamatul hujjah. Dan inilah yang berat. Tidak setiap orang, oh ini sudah iqamatul hujjah. Nah, ini harus hati-hati. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah, bukan hanya menyampaikan hujjah. Bukan hanya sekedar menyampaikan hujjah saja. Ini yang banyak disalahfahami. Oh, saya sudah iqamatul hujjah. Apa maksudnya? Saya sudah kirimkan WA. Ini sudah centang biru, berarti sudah dibaca. Ini apa bentuknya? PDF. Nah, ini namanya orang bentuk PDF. Ini atau kalimat yang panjang. Ini centang biru, sudah centang biru, belum tentu. Mungkin saja dia tidak membaca. Mungkin dia membaca tapi tidak paham. Nah, banyak kemungkinan ini bukan iqamatul hujjah. Nah, tapi sekedar iblaghul hujjah, menyampaikan. Menegakkan hujjah artinya betul-betul tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Ya. Ini pembahasannya panjang sebenarnya masalah takfir seperti itu. Tapi yang paling selamat, apalagi kita awamun nas atau secara umum bukan seorang alim, bukan ulama, maka hendaknya seorang berhati-hati dalam mengatakan ataukah menyatakan si fulan kafir atau suatu perbuatan itu kafir.
Jadi membicarakan masalah takfir, si fulan kafir karena demikian. Ini yang harus berhati-hati. Bahkan kalau kita ini bahkan thalibul ilm atau seorang penuntut ilmu nggak perlu untuk bersibuk diri dengan takfir, terutama takfir yang person ini. Ya. Ya, mungkin demikian. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ini mungkin si penanya mungkin dulunya bertanya ya, ini ada seseorang yang dulunya mungkin telah mengkafirkan orang yang bermaksiat, orang yang sholat disebut kafir. Nah, terus setelah saat itu dia belum mengetahui tentang hukum takfir ini. Nah, sekarang sudah mengetahui bagaimana apa yang harus dia lakukan, begitu. Sebentar. Coba diulang. Benar. Jadi penanya ini bertanya, ada seseorang yang dulu pernah melakukan takfir pengkafiran, mengkafirkan orang yang sholat bermaksiat, tidak sholat bermaksiat, kemudian menghina Islam. Nah, dulunya dia belum tahu hukum takfir ini. Nah, sekarang sudah tahu. Nah, apa yang harus dilakukan? Demikian. Ya, dia menahan diri, sebagaimana disebutkan di sini. Dia hendaknya tidak berbicara lagi, dan dia betul-betul menahan diri. Dan apabila ada orang yang mengatakan atau menyatakan demikian, hendaknya dia menasihati. Ini menasihati perkara seperti ini, perkara yang tidak boleh sembarangan. Ini karena apalagi membicarakan tentang person, perorangan, si fulan, si A, dan si B. Ini jauh harus berhati-hati. Ini harus berhati-hati. Karena kalau seandainya dia tidak kafir, maka bisa kembali kepada dirinya. Nah ini harus berhati-hati di dalam menghukumi seseorang. Jadi caranya kalau dia sudah tahu, oh ternyata seperti itu, maka setelah itu dia harus berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam masalah kekafiran. Nah, ini serahkan kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun juga tidak kemudian, oh kalau begitu ulama atau ustadz sudah bisa menghukumi seseorang. Tidak demikian. Ini perkara bukan hanya sekedar yang penting sudah jadi ustadz kemudian dia bisa mengkafirkan person. Tidak demikian juga. Bahkan ulama pun bahkan mujtahid mutlak itu pun juga tidak bisa sembarangan menghukumi kafirnya seseorang. Ada yang namanya iqamatul hujjah. Ini kalau perorangan. Kalaupun pengkafiran mutlak itu pun juga harus dengan hujjah, dengan dalil. Jadi sebagaimana tadi kaidahnya, pengkafiran mutlak harus dengan hujjah, dalil, dan pengkafiran secara muqayyad atau person harus dengan iqamatul hujjah. Ini salah satu di antara bentuk pengkafiran itu adalah dengan iqamatul hujjah apabila orangnya asalnya muslim. Beda dengan kalau orangnya sudah Nasrani, nah itu takfir dalam artian mengkafirkan orang yang memang belum masuk Islam. Ini memang harus kita kafirkan. Artinya harus kita yakini kekafirannya. Nah, jadi yang dibicarakan adalah mengkafirkan ahlul qiblah. Orang yang jelas dia itu masuk Islam atau sudah Islam, kemudian melakukan perbuatan kekafiran. Melakukan perbuatan yang mengkafirkan atau menyebabkan kekafiran, maka tidak sembarangan serta-merta kita mengkafirkan. Ada yang namanya menegakkan hujjah. Ya, demikian. Nah, jadi untuk orang yang sudah terlanjur dulu, ya sudah, nanti dia bertobat, istighfar, dan kemudian menahan diri. Atau dia menyampaikan kepada, kalau ada orang yang berbicara gampang atau dia membicarakan seseorang si A dan si B kafir dan sebagainya, maka dia nasihati. Nah, itu insya Allah dia bisa terbebas dari apa yang sudah terlanjur dia lakukan sebelumnya. Ya. Nah, jazakumullah khair.
Ini ada yang bertanya lagi, Ustaz, apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Apakah dikategorikan berdosa atau sudah masuk ke kafir? Demikian. Masalah meninggalkan sholat ini termasuk bisa dikatakan satu-satunya perkara yang mana para ulama mereka ini atau salah satu perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama ahlu sunnah, apakah dia itu mengeluarkan dari Islam atau belum? Mengeluarkan dari Islam ataukah belum? Ini diantara perbuatan, permasalahan yang berkaitan dengan perbuatan yang diperselisihkan kekafirannya. Maksudnya kekafirannya ini apakah keluar dari Islam ataukah belum? Ataukah maksiat dosa besar? Nah, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya menyatakan keluar dari Islam. Artinya orangnya murtad, harus masuk Islam lagi. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah ini dikafirkan secara apa? Secara umum, secara mutlak, maka orang yang meninggalkan salat maka dia kafir. Tetapi secara person, ini harus berhati-hati. Ini pun juga tidak digampangkan. Oh, si fulan itu meninggalkan salat, maka dia kafir. Nah, ini tidak demikian. Ini bagi yang mengikuti pendapat sebagian ulama, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa meninggalkan salat adalah perbuatan kekafiran. Ini jumhur ulama mengatakan meninggalkan salat maksiat, tidak masuk dalam kategori kafir atau kekafiran di bawah kekafiran, kufrun duna kufrin, atau disebut dengan kekafiran kecil. Kekafiran kecil itu adalah perbuatan, keyakinan, atau apa saja yang dia ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam meskipun dihukumi perbuatannya kekafiran, seperti halnya Rasulullah ketika bersabda memerangi muslim, sibabul muslim, mencela muslim kefasikan, memeranginya adalah kekafiran. Ini secara umum, tetapi secara person enggak langsung diterapkan. Oh, berarti si A demikian. Tidak. Nah, jadi seperti itu. Tapi termasuk dalam masalah ini, yaitu masalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat ini diperselisihkan. Jumhur mengatakan tidak sampai keluar dari Islam. Imam Ahmad dalam satu riwayat, kenapa dalam satu riwayat? Karena dalam riwayat yang lainnya sama dengan jumhur. Ini pendapat Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad yang masyhur bahwa meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Tetapi ini hukum mutlak. Tadi disebutkan pengkafiran mutlak. Ini menghukumi perbuatan. Tapi secara person, nah ini butuh hikmatul hujjah. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab, mazhab jumhur dalam hal ini lebih lebih dekat. Apalagi dinukil dari Imam Ahmad bin Hambal, pendapat yang sama dengan jumhur ulama. Wallahu taala alam bisawab, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tetapi perbuatan dosa paling besar. Nah, ini di bawah kesyirikan itu meninggalkan salat. Meninggalkan salat adalah dosa yang besarnya, dosa besar yang lebih besar daripada zina, daripada homoseksual, dan perkara-perkara bid'ah yang lain, khamr, mencuri, dan sebagainya. Maka meninggalkan salat sebenarnya lebih besar. Tapi karena di masyarakat kita dan di antara kita ini justru seakan-akan meninggalkan sholat perkara yang remeh, perkara yang kecil, biasa. Inilah yang terjadi. Jadi kita ini bergaul dan kemudian berbicara dan sebagainya dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Kita menganggap perbuatannya perbuatan sepele. Ini. Tetapi ini justru dosa yang lebih besar meninggalkan sholat itu daripada perbuatan
maksiat yang jelas-jelas diingkari oleh kaum muslimin. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Assalamualaikum. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ketika ada saudara dia melakukan kebid'ahan, nah bagaimana adab-adab atau batasan ya muamalah dengan mereka? Apakah kita boleh bersilaturahim atau tidak? Seperti apa? Ya, selama dia adalah Muslim, nah ini, maka berlaku hukum sesama Muslim. Mereka berhak mendapatkan hak tetangga, hak saudara, famili yang memiliki hak untuk silaturahim dan yang lain sebagainya. Tapi yang dihindari adalah berbicara dalam masalah agama ini, kemudian mendengarkan seandainya misalkan ada, oh ini seorang yang ustadz, tapi dia pemahamannya pemahaman yang sesat. Nah ini, maka hubungan silaturahim tetap berjalan, tetapi tidak menghadiri, tidak mendengar perkataan dalam perkara agama ini, karena bisa jadi dia memasukkan pemahaman yang menyesatkan. Jadi hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan silaturahim, menjenguk ketika dia sakit dan yang lain sebagainya, maka mereka punya hak yang sama. Ini hak tetangga, hak saudara, dan yang lainnya ini tetap berjalan. Nih, jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Jelas ini kira-kira? Nah, Jazakallah khair. Ya. Ini ada pertanyaan tapi menyebut nama. Ini mungkin namanya saya simpan begitu ya, Ustaz? Tidak apa-apa ya? Ya. Saya simpulkan saja, intinya begini. Si penanya ini bertanya bagaimana hukumnya menghadiri kajian yang di dalam kajian itu ada materi bid'ah begitu. Baik. Tentang masalah menghadiri kajian yang banyak kesalahan dalam pemahaman, maka ini hendaknya dihindari kajian-kajian yang seperti ini, sehingga kita bisa selamat dari kesesatan yang disampaikan. Karena banyak di antara kajian, dia membacakan Al-Quran, hadis, sunnah, dan sebagainya, apa salahnya? Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa seorang ketika menjadi ustadz, menyampaikan hadis, nah, bisa jadi hadisnya sahih, tetapi pemahamannya terhadap hadis itu yang salah. Atau banyak juga hadis-hadis yang disampaikan, hadis-hadis yang lemah. Nah, ini. Tetapi cara penyampaiannya yang menakjubkan, menjadikan seseorang itu takjub, sehingga dia sudah menerima syubhat dari ustadz-ustadz yang seperti ini. Maka hendaknya kita ini menghindari kajian ustadz-ustadz yang dalam pemahamannya ini dalam tanda petik bermasalah atau memiliki pemahaman yang menyimpang. Karena banyak di antara penularan kesesatan melalui kajian-kajian yang seperti ini. Banyak kaum muslimin itu mereka justru kajiannya sudah lama, tetapi masih juga mengikuti kajian-kajian ustadz yang bermasalah. Akhirnya dia bingung sendiri. Ustadz ini mengatakan demikian, ustadz ini mengatakan demikian, mana yang harus diikuti? Kenapa? Karena gado-gado. Kalau gado-gado enak. Nah, tetapi kalau ustadz gado-gado, ustadz salafi, ustadz yang ini juga mengikuti, ambil yang benar, buang yang salah. Nah, akhirnya yang dia buang malah yang benar, yang dia ambil malah yang salah. Dan bahkan banyak yang seperti ini. Jadi saya sendiri mendapati orang yang kaidahnya seperti ini, akhirnya ya justru memilih, banyak yang justru akhirnya malah lebih mengambil yang salah ini, dan yang
yang benar malah dia buang. Ini yang terjadi. Makanya dihindari kajian yang yang seperti ini, sehingga kita tidak perlu menghadirinya. Kita tidak perlu menghadirinya ketika dia ini dikenal dengan pemahamannya yang sudah salah, pemahamannya yang sudah menyimpang. Nih, jangan sampai kita ini merasa pede, oh saya bisa menyaring misalnya. Jadi kita lebih baik untuk tidak menyediakan waktu untuk yang seperti ini. Masih banyak ustadz-ustadz yang pemahamannya insya Allah selamat, sehingga apa yang disampaikan itu meskipun mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaiannya, tetapi secara umum keyakinan akidahnya itu benar, maka ini akan lebih nyaman kita belajar. Karena apa? Pemahamannya, akidahnya ini sudah selamat, artinya tidak ada kesalahan pemahaman. Karena ini penting. Ya, jadi seperti itu. Bukan kemudian berarti kita seluruh kajiannya kita salahkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita juga tidak bisa mengikuti kesalahannya di mana, tunjukkan. Nah, kita nggak bisa menunjukkan semua kesalahannya karena kita juga tidak bisa mengikuti setiap kajiannya. Nah, bisa jadi yang disampaikan benar. Nah, ini sebagian. Tapi kesalahannya di sini. Nah, di dalam kajian itu yang namanya seorang yang mungkin mempunyai keyakinan yang salah, itu terkadang menyampaikan yang benar. Nah, tetapi di sini yang harus kita pahami. Kita tidak bisa, apalagi orang yang awam, memilah mana yang benar, mana yang salah. Bisa jadi justru yang kita anggap benar itu salah, yang kita anggap salah itu yang benar. Jadi seperti itu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam 7, jadi ini masih ada pertanyaan kita simpan untuk pekan depan insya Allah. Mungkin yang terakhir kami persilakan jenengan Ustaz untuk memberikan kesimpulan kemudian sekalian menutupnya. Barakallahu fikum. Jadi apa yang kita sampaikan di dalam pembahasan atau yang kita bacakan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu permasalahan takfir, mengkafirkan ahlul qiblah. Jadi khusus dalam masalah mengkafirkan ahlul qiblah. Adapun mengkafirkan yang bukan ahlul qiblah, maka ini harus kita yakini kekafirannya mereka yang bukan termasuk ahlul qiblah. Kita harus yakin dengan kafirnya kaum non-muslim, Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, dan yang lain sebagainya, maka ini adalah yang harus kita yakini kekafirannya. Adapun yang dibahas dalam kajian kita kali ini adalah takfir ahlul qiblah, takfir orang yang sama-sama mempunyai kiblat yang sama. Nah, inilah yang harus kita berhati-hati. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, takfir, mengkafirkan itu ada dua. Yang pertama takfir mutlak, mengkafirkan perbuatan dengan menyebutkan kaidah, misalnya barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir. Maka pengkafiran seperti ini banyak terdapat di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, dan yang lainnya. Nah, takfir yang kedua, dan inilah yang dimaksudkan dalam bahasan ini, yaitu takfir person, perorangan, ahlul qiblah. Maka pengkafiran yang seperti ini harus sangat berhati-hati. Bahkan tidak setiap ulama bisa melakukan pengkafiran secara individu, person. Inilah yang dimaksudkan dengan takfir muqayyad, yaitu takfir individu, takfir person. Ini tidak dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang benar-benar telah ditegakkan hujjah.
Dan yang menegakkan hujah pun juga tidak setiap orang bisa dikatakan menegakkan hujah. Nah, ini bahkan di dalam pemerintahan Islam dan kaum muslimin seandainya terjadi, maka orang yang melakukan perbuatan kekafiran itu dipanggil, disidang. Di dalam hukum Islam sebenarnya orang yang seperti ini disidang, ditanya kenapa demikian, kenapa alasannya, dan ditegakkan hujah lah di situ, menegakkan hujah. Dan disidang di hadapan para ulama. Apabila dia mengakui kesalahan dan rujuk kesalahannya, dia baru paham, salah paham selama ini, maka yang kemudian akhirnya dia bertobat, rujuk. Nah, ini yang namanya iqamatul hujjah. Nah, yang belum ditegakkan hujjah, maka tidaklah kita menyibukkan diri dengan mengkafirkannya. Tidak mesti harus kita ketahui apakah orang itu kafir atau tidak. Yang harus kita ketahui adalah apa perbuatannya itu adalah kekafiran ataukah bukan. Tapi orang yang melakukannya maka tidak harus kita hukumi. Karena bisa jadi ada penghalangnya. Ada penghalang orang itu menjadi kafir karena ketidaktahuan, karena ketidaksengajaan, karena keceplosan atau salah ucap, tetapi dia tidak bermaksud ketika dia mengucapkannya itu, dia tidak paham dengan apa yang diucapkan. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang menghalangi kita untuk menghukumi person dengan kafiran. Makanya ini harus berhati-hati. Ini bukan bagiannya orang awam, tetapi bagian para ulama yang sudah itu pun yang sudah menegakkan hujah. Jadi seperti itu. Semoga kita terhindar dari pemahaman yang sesat dan menyesatkan, dan kita menghindari kelompok ataukah ustadz ataukah dai yang memiliki pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Ini agar kita terhindar dari kesesatan, dari kesalahan di dalam dia memahami agama ini, sehingga kita lebih selamat dengan menghadiri kajian-kajian yang benar-benar disampaikan oleh ustadz yang atau syekh yang memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah, para salafus saleh. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah dari kajian kita kali ini dan bermanfaat bagi kehidupan beragama kita hingga di akhirat nanti. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa ahsanallahu ilaikum.